Tanggal 8 Mei 1993 merupakan tanggal di mana Marsinah sang pahlawan buruh ditemukan tewas. Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi lain bagi pengusaha berarti menambah beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, karyawan PT Catur Putra Surya Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Marsinah yang merupakan seorang karyawati PT Catur Putra Surya pun aktif dalam aksi unjuk rasa buruh tersebut. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei 1993 merupakan awal dari aksi unjuk rasa buruh yang dipimpin oleh Marsinah. Para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer setempat sempat turun tangan mencegah aksi buruh. Aksi demo buruh pun berlanjut. 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250. Tunjangan tetap 550 per harinya. Sampai pada tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siangnya pada tanggal 5 Mei, Kodim memanggil 10 orang buruh PT CPS yang aktif berdemo. Marsinah yang mendengar hal itu segera menyusul teman-temannya ke Kodim. Saat rombongan Marsinah sampai di Kodim, terdengar suara-suara penyiksaan. Mendengar jeritan siksaan dari teman seperjuangannya, Marsinah tidak gentar. Meski mendapat ancaman akan diculik dan disiksa, Marsinah terus melakukan pertemuan dan mendampingi teman-temannya. Dari pertemuan yang dilakukan di salah satu tempat kos dekat Gapura Siring Kuning, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Marsinah dan tim buruh lainnya membubarkan diri. Malam harinya sekitar pukul 10 malam, para buruh mengakhiri pertemuan. Marsinah kemudian pamit untuk makan ke seberang Jalan Raya Porong. Sedangkan buruh yang lain kembali ke kos masing-masing di Desa Siring. Dari perpisahan itu ternyata itu merupakan pertemuan buruh dengan Marsinah untuk yang terakhir kali. Sebab setelah kejadian tersebut Marsinah menghilang selama 3 hari. Kemudian pada tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan terbunuh. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jenggong, Desa Wilangan, Nganjuk dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Hingga saat ini kasus kematian Marsinah masih menjadi teka-teki. Mengingat kasus Marsinah tersebut, tim Today History telah merangkum 3 aktivis di Indonesia yang berakhir tragis. Yang pertama, Munir. Kematian Munir akibat diracun zat arsenik menjadi isu yang meledak di Indonesia. Bahkan dunia internasional menyorot kematian aktivis HAM ini. Sampai sekarang motif kematian dari Munir tak juga jelas. Seperti sengaja ditutup-tutupi dan tak dibuka secara gamblang. Namun dari beberapa dugaan yang muncul, Munir dibunuh karena ia memiliki dokumen pembantaian di Talangsari, Lampung tahun 1989, lalu penculikan aktivis 1998, referendum Timur Timur, hingga kampanye hitam di pemilu 2004. Selanjutnya yakni Wiji Tukul. Wiji Tukul yang bernama asli Wiji Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 26 Agustus 1963, adalah sastrawan dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Sejak 1998 sampai sekarang dia tidak diketahui rimbanya.
dinyatakan hilang dengan dugaan diculik oleh militer. Yang terakhir yakni Salim Kancil. Salim Kancil adalah petani yang juga merupakan aktivis lingkungan di Lumajang, Jawa Timur. Beberapa hari yang lalu ia ditemukan tewas dengan keadaan mengenaskan di desanya. Kepalanya mendapatkan luka hantaman batu dan juga bekas gergajian. Selama ini Salim Kancil memperjuangkan lingkungannya dengan menolak adanya penambangan pasir. Sebenarnya ia telah melapor kepada pihak kepolisian atas adanya ancaman. Namun pihak terkait tak juga memberikan perlindungan kepada korban. Akibatnya Salim dikeroyok belasan orang dan tak bisa melakukan apa-apa. Kita berharap semoga saja kejadian tersebut tidak terulang lagi di Indonesia ya pemirsa. Dan semoga buruh di Indonesia menjadi lebih sejahtera dan terus semangat bekerja. Salah kekerasan tak kemanusiaan. Nah, itu tadi informasi yang dapat diberikan oleh tim Today History BIOS TV. Saksikan terus Today History hanya di BIOS TV.